it's a game. I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game. You think I'm gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase. Halo guys, kembali lagi di channel You See Me Play dengan saya Charles. Kalau di video sebelumnya saya sudah mereview speaker PC dengan budget sekitar 1,5 juta rupiah dan masuk dalam kelas menengah. Sekarang supaya lebih adil saya akan mereview speaker PC kelas entry level atau kelas hematnya dengan harga berkisar di 600.000 rupiah, yaitu speaker Logitech Z313. Inilah penampilannya. Logitech adalah brand ternama yang berasal dari negara Swiss dengan berdiri semenjak tahun 1981. Produk utamanya adalah perlengkapan komputer yang berkualitas. Meskipun brand Logitech tidak hanya berfokus pada produk speaker, akan tetapi mereka masih menggunakan standarisasi terhadap kualitas produknya. Logitech telah berganti nama menjadi Logi semenjak tahun 2015. Maka dari itu semua produk yang memiliki desain baru setelah tahun 2015 atau beberapa tahun belakangan ini sudah menggunakan nama Logi. Speaker Logitech Z313 ini termasuk dalam jenis speaker aktif 2.1 yang memiliki arti sebagai berikut. Huruf Z313 artinya tipe dan seri speaker. Aktif artinya sudah memiliki tambahan amplifier. Angka 2 artinya memiliki sepasang speaker satelit. Angka 1 artinya memiliki subwoofer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan nada rendah. Selanjutnya, untuk ukuran dimensi speaker Logitech Z313 adalah sebagai berikut. Speaker satelit kanan dan kiri, tinggi 146,2 mm, kali lebarnya 89,4 mm, tebalnya 81 mm. Berat total kedua speaker 480 gram. Speaker subwoofernya tinggi mempunyai 228,4 mm, lebarnya 150 mm, tebalnya 220 mm, serta beratnya yang seberat 2,3 kg. Selanjutnya, untuk ukuran speaker satelit Logitech Z313 adalah sebagai berikut. Speaker satelit memiliki diameter 2 inch atau 5 cm. Speaker satelit memiliki double magnet dengan tebal 1,5 cm. Speaker satelit memiliki diameter magnet 3 cm. Dengan berat bobot speaker 75 gram. Untuk speaker satelit Logitech Z313 menggunakan bahan baku yang cukup bagus karena memiliki double magnet, terlihat solid dan bobotnya lumayan berat. Untuk ukuran speaker subwoofer Logitech Z313 adalah sebagai berikut. Speaker subwoofer memiliki diameter 4 inch atau 10 cm. Speaker subwoofer memiliki magnet dengan tebal 2 cm. Speaker subwoofer memiliki diameter magnet 5 cm. Dengan beratnya 220 gram. Selanjutnya, untuk foto rangkaian amplifier yang ada di dalam box subwoofer adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk foto rangkaian power supply yang ada di dalam box subwoofer adalah sebagai berikut. Dan inilah foto speaker Logitech Z313. Setelah dilakukan pembongkaran, perlu diketahui semua foto-foto pembongkaran speaker diambil dari sumber lain yang asli dan real. Selanjutnya, untuk spesifikasi speaker adalah sebagai berikut. Konsumsi daya watt atau RMS totalnya 25 watt.
konsumsi daya speaker subwoofer sebesar 15 watt, konsumsi daya speaker satelit 2 kali 5 watt, input jack 3,5 mm berjumlah 1 dan input jack headphone berjumlah 1 juga. Tersedia kontrol POD berkabel dengan pengaturan power on atau off dan volume besar atau kecil. Untuk media koneksi speaker ke PC atau device lainnya menggunakan jack 3,5 mm dengan panjang kabel atau wire sekitar 1,5 meter. Selanjutnya, speaker Logitech Z313 memiliki multifungsi, yaitu adalah untuk komputer, smartphone, tablet, TV, audio atau video player. Seperti biasa, sebelum proses pengujian suara speaker, jangan lupa setting sound Windows supaya suara menjadi lebih maksimal. Caranya adalah sebagai berikut. Hal lain yang perlu diingat adalah speaker baru membutuhkan waktu proses break-in speaker 100 sampai 200 jam. Akan tetapi speaker yang kami buat pengujian ini tidak menjalani proses break-in dengan file musik burn-in, melainkan hanya digunakan untuk pemakaian musik dan main game dalam sehari-harinya. Selanjutnya, cara mengatur tata letak speaker model 2.1 yang benar adalah sebagai berikut. Untuk speaker satelit menggunakan tata cara penempatan sebagai speaker 230, yaitu ini. Untuk speaker subwoofer, tata cara penempatan adalah sebagai berikut. Untuk hasil suara bass yang lebih solid, deep, dan tight, diletakkan di lantai berjarak 10-20 cm dari dinding dengan posisi lubang angin speaker menghadap ke depan. Akan tetapi, bila Anda lebih memilih diletakkan di meja komputer, tata cara posisi letaknya hampir sama dengan yang di lantai, yaitu diberi jarak 10-20 cm dari dinding dan lubang angin speaker menghadap ke depan. Sekarang waktunya sampai pada tahap penilaian dan sekaligus kesimpulannya. Yang pertama, tonal balance atau frekuensi keseluruhannya. Terdengar frekuensi low banyak mendominasi, frekuensi mid ke high cenderung flat. Yang kedua, treble atau nada tinggi, nilai 7,5 dari 1 sampai 10 ya. Plusnya terdengar cukup jernih, cukup detail, dan sedikit deep. Tapi minusnya terdengar sedikit kurang luas dan kurang warm. Yang ketiga, vokal atau nada tengah. Saya beri nilai 7 dari 10. Plusnya terdengar open, cerah, fokus, tegas, dan ekspresif untuk vokal mid-high dari speaker satelit. Untuk minnya terdengar bumi dan tidak fokus untuk vokal low dari subwoofer, sedikit kurang warm dan sedikit kurang lentur. Yang keempat, bass, nada rendah. Saya beri nilai 5 dari 10. Kenapa ya? Plusnya sebagai pelengkap nada rendah, tapi minusnya bass terdengar bumi, artinya kurang rendah dan kurang bulat, serta kurang padat berisi pada frekuensi 200 hingga 100 Hz. Ukuran woofer hanya 4 inch. Yang kelima, panorama panggung. Posisi letak penyanyi terasa ada di depan pendengar. Untuk para pengiring alat musik terpilih di sebelah kanan atau kiri penyanyi, tetapi masih sedikit sulit terdeteksi titik koordinatnya. Speaker satelit yang menghasilkan suara treble dan suara vokal memiliki kualitas yang cukup baik, bahkan jauh lebih baik daripada kualitas suara dari speaker subwoofernya. Sebenarnya suara dari vokal dan treble masih cukup oke, akan tetapi menjadi terganggu dengan suara bass yang bumi atau yang kurang rendah dan kurang solid. Speaker ini cocok untuk menonton film atau video, main game, memutar beberapa genre musik. Untuk audio file musik membutuhkan banyak treatment.
Speaker ini membutuhkan beberapa treatment untuk hasil suara yang lebih baik, yaitu dengan cara yang pertama, speaker satelit membutuhkan tambahan standing atau tatakan pendek yang kokoh dan padat supaya posisinya menjadi lebih tinggi mengarah ke telinga sehingga suara vokal yang dihasilkan ada tepat di depan pendengar, tidak lagi di bawah. Yang kedua, box subwoofer di atasnya diberi beban pemberat sekitar 1 kg untuk mengurangi getaran supaya bass tidak terlalu bumi dan menjadi lebih solid. Yang ketiga, bila box subwoofer diletakkan di atas meja, selain diberi beban pemberat di atasnya, keempat kaki box speaker bisa diberi lapisan karet atau silikon dengan tujuan mengurangi getaran dan juga dapat memperbaiki suara vokal dan treble-nya. Yang keempat, kabel speaker dan interconnect jack 3,5 mm yang tergulung membuat suara kurang fokus dan kurang solid. Yang kelima, jangan letakkan POD control pada on atau off dan volume suara di atas box subwoofer, membuat suara lebih bumi. Untuk kekurangan lain dalam hal fitur, yaitu yang pertama tidak ada tombol pengaturan bass dan treble-nya. Yang kedua, memakai POD control yang menambah panjang kabel dan kurang rapi. Yang ketiga, tidak ada koneksi Bluetooth-nya. Bahan-bahan yang saya pakai untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut. Musik player pakai software Fullboard 2000, video player pakai software Cyberlink Hawa DVD. Untuk file musik dan video yang diputar adalah sebagai berikut. Yang pertama, file musik akustik album Susan Wong untuk mendengarkan suara dari alat-alat musik yang real. Yang kedua, file musik video dari How Do I Live by Shane Eriks. Yang tiga, file video movie Jurassic World Fallen Kingdom 2018. Dan yang keempat, untuk gamenya saya coba pakai Valorant atau Valorant ya. Mohon maaf kami tidak bisa memutarkan musik yang kami pakai untuk pengujiannya dikarenakan akan ada masalah copyrightnya. Halo, saya Charles dan ini adalah speaker Logitech Z313 dan subwoofernya saya taruh di belakang monitor. Untuk harga speaker ini adalah Rp600.000, harga yang terbilang masih cukup worth it untuk dibeli. Oke, sampai di sini dulu video review speaker Logitech Z313. Bila kalian tertarik atau suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan yang paling penting jangan lupa untuk menyupport channel ini terus untuk maju ke depan dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa mengklik tombol notifikasinya juga.
supaya Anda semua dapat mendapatkan berita baru bila kami mengupload video-video menarik ke depannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai di akhirnya. Saya Charles. Peace. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to